Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita belajar lagi tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2 tentang hewan sahabatku. Jadi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang subtema 2, hewan sahabatku. Sebelumnya pada subtema pertama kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu terdapat dua jenis. Yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui kawin atau generatif, dan perkembangbiakan tumbuhan melalui tak kawin atau vegetatif. Dan ternyata pada hewan juga seperti itu. Ada hewan yang dapat berkembang biak melalui generatif atau melalui proses perkawinan, dan ada juga hewan yang berkembang biak melalui proses tidak kawin atau vegetatif. Nah, pada proses perkembangbiakan generatif, maka terjadi proses perkawinan dan atau pembuahan, yaitu peleburan antara ovum dan sperma. Dan perkembangbiakan vegetatif, dia itu tidak melalui proses perkawinan. Nah, baik. Pada perkembangbiakan generatif hewan, nah, hasil dari pembuahan itu maka terdapat zigot, hasil dari pembuahan, atau biasa kita sebut janin. Nah, berdasarkan tempat tumbuhnya janin, hewan itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, hewan bertelur atau disebut juga dengan ovipar, dan hewan melahirkan disebut juga dengan vivipar, dan hewan bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Baik. Jadi hewan bertelur atau ovipar yaitu hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Contohnya ayam, burung, penyu, ular, dan katak. Nah, jadi hewan bertelur itu disebut dengan ovipar. Nah, kemudian hewan melahirkan atau vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya, yaitu contohnya apa? Kambing, gajah, kucing, singa, tikus, dan kerbau. Nah, jadi hewan-hewan yang melahirkan itu adalah disebut hewan vivipar. Nah, selanjutnya, hewan bertelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar. Nah, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Telur-telur di dalam tubuh induk betina setelah dibuahi oleh jantannya tidak dikeluarkan, tetapi disimpan dulu di dalam tubuh induk sampai menjadi anak, kemudian anak tersebut baru dilahirkan. Nah, contoh dari hewan tersebut adalah ular kadut, ular pucuk, platypus. Tahu platypus? Nah, platypus tuh seperti buaya tapi mulutnya itu kayak mulut bebek. Nah, bisa kita kalau di gambar ini masih tidak terlalu jelas ya, namun biasanya di internet ada yang lebih jelas lagi. Nah, kemudian ada ikan hiu. Nah, ikan hiu itu juga melalui proses bertelur dan melahirkan. Kemudian ada kuda laut. Kuda laut juga mengalami proses bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina dan berasal dari satu induk. Jadi, kalau perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan hewan jantan dan betina. Kalau tadi generatif, karena itu ada peleburan sel hewan laki-laki dan sekelamin jantan laki-laki dan sekelamin betina. Nah, tapi pada vegetatif tidak perlu karena dia itu aseksual atau sendiri, berasal dari satu induk. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada yang melalui dengan cara membelah diri. Kemudian yang kedua ada namanya fragmentasi. Yang ketiga ada namanya tunas. Nah, hewan yang mengalami membelah diri, berkembang biaknya dengan membelah diri adalah seperti amuba, paramecium, dan euglena. Jadi sekarang kita lihat contoh videonya. Nah, berikut adalah video yang melihatkan bagaimana sih cara amuba itu berkembang biak. Oke, Bapak cepatkan ya. Nah, ini adalah hewan namanya hewan amuba. Ini hewan bersel satu, sangat sederhana dan sangat kecil. Ini melihatnya melalui mikroskop. Nah, ini. Nah, ini asalnya kan hewan amuba ini satu ini. Nah, namun lama-kelamaan itu udah mulai ada bentuk kayak ada batas di antara tubuhnya nih. Nah, tiba-tiba ada kayak pembatas. Ya. Jadi lama-kelamaan batas itu semakin jelas. Nih.
Ya, ini. Dan semakin jelas, akhirnya membelah diri. Nah, lihat nih, samaan ini semakin lama, maka batas ini akan semakin kecil dan semakin jelas, seperti akan terlepas itu. Nah, itu. Lihat. Nah, kemudian lama-kelamaan maka terjadi pembelahan. Nah, lepas nih antara ini dan ini. Nah, lepas. Nah, terlepas. Oke, jadi seperti itu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Ini contoh hanya amuba nih. Hewannya sangat kecil, ini dia menggunakan mikroskop. Baik, selanjutnya fragmentasi. Nah, hewan ini ya yang bisa tumbuh dengan fragmentasi. Tak tahu nggak sih fragmentasi itu apa? Fragmentasi itu seperti dibelah-belah gitu tapi tetap hidup. Nah, contohnya ini bintang laut dan cacing planaria. Nah, jadi kalau cacing ini kita belah, maka dia tidak mati, tapi malah makin banyak. Nah, itu hebatnya. Oke, bisa kita lihat contohnya ini di video. Oke, amputation itu maksudnya dipotong ya, atau bahasa gitu amputasi. Nah, ini nih cacing planarianya dipotong nih. Nah, apakah dia mati? Ternyata tidak, malah makin banyak. Nah, misalnya satu dipotong, nah maka akan tumbuh menjadi hewan yang lainnya. Jadi misalkan nih satu ekor hewan dipotong dibelah dua, maka nanti akan jadi dua ekor. Dipotong lagi, jadi akan makin bertambah seperti itu. Nah, itu perkembangbiakannya. Lama-lama tumbuh, misalkan ekornya yang dipotong, maka ekornya akan tumbuh kembali. Tail itu artinya ekor. Ini kan ada yang potong ekornya kan, ini kepalanya nih. Nah, akhirnya lama-lamaan tumbuh ekor. Jadi kalau hewan ini mungkin kita potong makin banyak. Apakah dia mati? Tidak, malah makin banyak dia. Jadi 2 ekor. Selanjutnya tunas. Nah, hewan yang berkembang biak melalui tunas yaitu ada namanya anemon laut. Nah, anemon laut dan hidra. Oke. Nah, tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induk pada bagian samping. Setelah tunas tumbuh dewasa, maka akan memisahkan diri dari induknya untuk berkembang biak menjadi individu baru. Jadi, hewan ini nanti akan tumbuh tunas di tubuhnya. Namun, makin besar tunasnya, maka tunasnya itu akan lepas dari tubuh induknya dan tunas itu menjadi hewan yang lain, hewan yang baru. Oke. Ini contohnya. Ini adalah contoh hidra dalam bentuk animasi. Hydra. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 centimeter long. It has a tubular body, predistal or opelet of tentacles. Nah, Hydra reproduces asexually. Nah, benda ini semuanya kecil ya, enggak besar. At the time of asexual Hydra. Nah, ini mulai tumbuh tunas nih dari tubuhnya. Ini namanya tunas. As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the oral region. The newly developed hydra detaches from the parent body and fixes on a substratum. Tunasnya lepas. Oke, jadi individu baru. Oke, jadi seperti itu.
Baik, jadi itu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, nanti ke depannya kita akan belajar tentang pertumbuhan. Nah, perkembangan pertumbuhan hewan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.